Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Dan materi kita hari ini adalah apinakna atau menyimak. Rokonna tappaka siagang rokonna islanga atau rukun iman dan rukun Islam. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan pengertian rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, anak-anakku dapat melafalkan dengan benar wacana yang dilisankan. Yang ketiga, anak-anakku dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia wacana yang dilisankan. Dan yang keempat, anak-anakku dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari makna wacana yang dilisankan. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari sama-sama kita perhatikan halaman 32, rukun iman dan rukun Islam. Nah, tentunya anak-anakku semua sudah belajar pendidikan agama Islam di sekolah dan sudah memahami apa itu rukun iman dan rukun Islam. Nah, baik rukun iman dan rukun Islam, pengertiannya tidak hanya dilafalkan melainkan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita umat muslim. Nah, anak-anakku semua, rukun iman adalah sesuatu yang menjadi tegaknya iman. Dengan kata lain, pengertian rukun iman dalam Islam yaitu merupakan dasar keyakinan atau pilar yang menjadi tiang bagi setiap muslim untuk memperkokoh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam itu sendiri. Rukun iman dalam bahasa Makassar disebut rokonna tappaka. Sedangkan rukun Islam adalah pokok-pokok ibadah yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Dalam bahasa Makassar, rukun Islam adalah rokonna islanga. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari kita perhatikan rokonna tappaka atau rukun iman. Antu rokonna tappaka annangi rupanna iya mintu. Uru-uruna tappaki ri makna sanna karaeng Allahu Ta'ala. Maka rua tappaki ri makna sanna malaikaka. Maka tallu tappaki ri makna sanna kita na karaeng Allahu Ta'ala. Maka apa tappaki ri makna sanna Nabi siagang rasulu. Jadi rukun iman ada 6 perkara, yaitu yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya kepada nabi dan rasul. Maka 5 tappaki ri makna sanna Allah ri bokona kareng Allahu Ta'ala. Maka 6 tappaki ri makna sanna tak derek mabaji siagang tak derek makodi. Rukun iman yang kelima, percaya akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, anak-anakku semua, rukun adalah pilar-pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu. Sedangkan iman, percaya dalam hati atau membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk kepada Allah, para malaikat, iman kepada nabi dan rasul,
iman kepada kitab Allah, percaya akan adanya hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, anak-anakku semua, iman kepada Allah artinya meyakini akan adanya Allah, yaitu dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan iman kepada malaikat, meskipun malaikat tidak terlihat, tetapi kita harus meyakini akan keberadaannya dengan tugasnya masing-masing. Iman kepada Allah Iman kepada kitab Allah. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab yang diturunkan Allah melalui para rasul dengan perantara malaikat. Nah, kitab-kitab ini menjadi pedoman dan pegangan hidup umat muslim dikala para rasul sudah wafat, dan menjaga agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan. Nah, kemudian percaya kepada nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui adalah 25 orang yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing, dengan 4 kitab suci yang diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan yang wajib disembah. Kemudian iman kepada hari akhir. Setiap muslim harus mengimani adanya hari kiamat agar kita semangat dalam beribadah, serta sebagai bukti hari pembalasan benar adanya, dan semua manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik besar atau kecil. Sedangkan iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Takdir adalah ketentuan yang sudah dituliskan dalam kitab Allah, yaitu kitab Lauh Mahfudz, sebelum manusia diciptakan, mulai dari kehidupan, kebaikan, serta kematian. Oleh karena itu, sebagai manusia dan sebagai muslim, kita dianjurkan untuk berdoa, karena doa adalah senjata umat Islam yang dipercaya bisa merubah ketentuan yang bersifat tidak tetap. Nah, kemudian rukun Islam atau rukonna islanga, antu rukonna islanga 5 rupanna, ia mintu uruna nikanangi rua kalimat sahada, maka rua nipa entengangi sambayan 5 wattua, maka tallu apuasaki ribulang rumallanga, maka apa suluki jaka pitara, maka 5 naiki haji ribetullaya punna naganaki maki sarakna. Jadi rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kelima, naik haji bagi yang sudah memenuhi syarat atau bagi yang mampu. Nah, anak-anakku semua, dalam rukun Islam, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat atau persaksian kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim dengan syarat dan rukun serta bacaan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan puasa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu menahan rasa haus dan lapar dengan mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian yang keempat, mengeluarkan zakat.
Zakat wajib dilakukan di setiap bulan Ramadan dengan syarat dan aturan yang sudah ditetapkan. Zakat bertujuan untuk membantu kesulitan saudara sesama muslim, terutama yang tidak mampu agar dapat menikmati makanan secara layak. Kemudian yang terakhir, naik haji bagi yang mampu. Mengapa dikatakan bahwa naik haji bagi yang mampu? Karena pelaksanaan haji sangat dianjurkan, tetapi dilarang jika akan menimbulkan kemudaratan. Wajib bagi yang mampu karena perjalanan menuju tanah suci memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, baiklah anak-anakku semua, demikian penjelasan Ibu Guru mengenai rukun iman dan rukun Islam. Nah, untuk latihan hari ini ada di halaman 34. Anak-anakku diharapkan dapat mengerjakan latihan 10, nomor sere, pakasingaraki, pasisalana, rukun iman, siagang rukun Islam. Jelaskan perbedaan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian nomor 2, kipa bahasa Indonesia anjo bacaan lek baka ki pinakna. Tuliskan arti atau bacaan Indonesianya, bacaan yang sudah kalian dengarkan tadi. Jadi anak-anakku tuliskan pengertian dari rukun iman dan rukun Islam, kemudian menuliskan 6 perkara rukun iman dan 5 perkara rukun Islam. Nah, baiklah anak-anakku semua, demikian materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi minggu depan, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Mari sama-sama kita cegah virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.